Oh, Jackson, oh, Assalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat oh, malam semua. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu tentang swing, ya. Swing lamar, ya. Swing trading lamar. Jadi artinya kita itu mau swing dan indikator yang digunakan adalah indikator EMA 20. Kalau kita melihat melihat grafik, melihat grafik, oke. Kalau kita melihat grafik, nah, nih di layar ini yang garis warna biru, ini adalah EMA 20. Ya. Indikatornya adalah EMA 20. Makanya judul edukasi malam hari ini yaitu swing trading lamar. Artinya kita akan trading untuk swing dan indikator yang digunakan adalah EMA 20. Apapun metode yang mau kita gunakan, apapun metode yang mau kita gunakan, maka di saat trading yang dibutuhkan cuma dua hal. Yang pertama, kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Itu. Nah, indikator EMA ini adalah indikator exponential moving average yang digunakan adalah EMA 20 artinya rata-rata 20 hari atau rata-rata 20 candle. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjualnya? Waktu membeli adalah candle, jika candle yang kita gunakan ini menembus garis MA 20. Contoh saya ambil MPMX. Oke. Jadi kalau ada saham ya, candlenya menembus garis MA 20, ini waktunya kita membeli. Beli. Kapan dijualnya? Jika candlenya menembus ke bawah EMA 20. Contoh seperti ini. Nah, di sini ini ya, yang saya lingkarin ini. Candlenya menembus garis EMA yang warna biru. Nah, ini waktunya beli di sini. Kapan waktu jualnya? Waktu jualnya jika candlenya menembus ke bawah garis EMA. Ini waktunya untuk menjualnya. Jadi cukup simpel. Di saat candle ini menembus ke atas garis EMA, waktunya membeli. Di saat candlenya menembus ke bawah garis EMA, waktunya menjual. Yang perlu diperhatikan di sini, indikator EMA ini ada angkanya. 947. Ini adalah angka EMA. Artinya apa? Jika harga saham, misal saham MPMX, harganya turun dari 947, maka artinya candlenya menembus ke bawah garis EMA. Itu waktunya dijual. Tuh. Jadi cukup simpel, Bapak Ibu bisa cek semua saham, contoh saham yang terkenal atau favorit biasanya BBCA. Nih, kita di sini bisa lihat, bisa cek di saat saham ya atau candle ini menembus ke atas garis EMA seperti ini. Ini waktunya membeli. Waktu jual seperti ini. Di saat candle menembus ke bawah garis EMA waktunya jual.
Candlenya menembus ke atas lagi, beli. Candlenya menembus ke bawah, jual. Jadi caranya cukup mudah kalau Bapak dan Ibu melihat pergerakan grafiknya ini di saat mau melakukan transaksi saham, baik mau membeli atau menjual saham. Jadi EMA 20 ini, indikator EMA 20 ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk swing. Kalau swing, time frame yang digunakan adalah time frame daily. Tuh. Nah, maka kalau kita menggunakan UX Master AI saham, kita akan mudah untuk menemukan saham apa saja yang menembus ke atas garis EMA. Di sini. Jadi di UX Master Robot Screener, cari screening yang namanya lamar. Ya, screeningnya lamar. Maka saham-saham yang muncul di screening lamar ini adalah saham-saham yang hari ini menembus ke atas garis EMA. Ada ISA, contoh hari ini ya, ada ISA, FAST, Awan, STAA, INTP, sampai KRAS. Saham-saham ini menembus ke atas garis EMA. Jadi bisa digunakan untuk swing. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, ini perlu lihat ini nggak Pak? Trennya apakah lagi uptrend atau downtrend Pak? Tahu langsung aja. Oke. Nah, kalau saham ya, saham menembus garis EMA 20, menembus ke atas. Tentunya itu permulaan mau uptrend. Itu, Pak. Oh, Jadi, oke oke. tanda saham itu akan uptrend atau downtrend kalau saham tersebut melewati atau menembus garis EMA 20. Nah, kalau kita Oke. lihat di contoh nih, contoh ya. Nah, perusahaanmu apa perusahaan BBCA. Harvard? BBCA saat ini downtrend. Lalu kapan saat belinya? Ya, nanti kalau BBCA menembus 8.400 ini. Sekarang harganya masih 7.900. Jadi kalau ada saham, kalau Kamu sama saham CPA di kurang ajar. bawah Bawa di 5 6 bawah betul lo mau kurang ajar. EMA 20, saham tersebut posisinya masih downtrend. Oke, hasil piro? 200. Oke Pak, makasih. 200 Oke. dulu. 200 Ada dulu. lagi? 200 juta. Enggak lah. Ada petang itu belum. Pak, Tanggal mau berapa? ditanya Pak, Ya, silakan kalau Mas. ini Itu masuk angin. yang ada di capture ini kan Ini BBCA ya bukan. Pak ya. Oke. Orang Di itu loh. tanggal Februari berapa tuh yang biru kedua, Hah? itu kan Apa? udah mulai menembus ke atas tuh Pak. Oke. Apa? Berarti memang posisi pada saat itu posisi beli gitu Pak ya. Oke, iya. Betul. Pro. Di sini ya, saat ini ya, saat garisnya ini Februari. Oh, Sorry, sorry. Februari Pak. Oke, Kan bentar. ada dua yang biru tuh. Februari. Mau. Februari Nah, ini oke itu ya di sini, Mas. tanggal berapa nih? Nah, berarti ini belinya yang biru pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama, ini kan di Yang tanggal pertama ya. 25 Februari. Ini kan ada candlenya ini menembus ke 17. atas garis EMA kan yang ini. Ah, Itu waktunya beli, Pak. oh di situ ya. Karena kan hari berikutnya masih biru, tapi berikutnya lagi udah turun lagi tuh ke Oke. angka merah lagi. Ya, betul. Jadi maka di sini kita harus jeli ya. Di saat hari kedua sahamnya naik kan sampai di hampir 9.000, hampir 9.600. Tapi besoknya kan turun. Maka perhatikan ini, ini pasti ada angka EMA-nya, Pak. Jadi jangan harga sahamnya jangan sampai turun dari EMA 20-nya. Gitu. Nah, saat harganya turun dari garis Berarti EMA-nya,
maka harus jual. Oh, berarti memang dipotongnya di garis yang ininya ya. Di garis EMA-nya iya. Iya, ditarik di garis dulu loh, ditarik garis lurusnya dulu ya. Betul. Iya, Nah, ukur contoh seperti ini Pak. Ini Bos. contoh nih ya, yang sekarang nih. Sekarang yang EMA, misal INTP ya. Ini ada INTP. Jadi tadi INTP. Iya. INTP ini garis EMA-nya kan 4769. Terlihat nggak? Detailnya ya. Jadi garis EMA ini yang warna biru ini kalau ditarik ke samping itu harganya nih 4769. 4769. Tadi belinya ya, INTP belinya kapan? Ya di saat harga saham baru melewati 4769. Itu. Nah, saat ini harga sahamnya kan 4860. Oke. Besok kalau harga saham INTP turun dari 4769 harus jual. Artinya candlenya menembus ke bawah garis EMA ini. Nah, jadi angkanya kan spesifik ya. Gitu Pak. Iya. Berarti harus narik garisnya dulu ya. Iya. Iya. Oke. Makasih Pak. Jadi pastikan semua indikator itu pasti ada angkanya. Ya. Semua indikator apapun pasti ada angkanya. Nah, kita tinggal perhatikan angka ini ditembus oleh harga saham, ditembus ke atas garis harga saham atau ditembus ke bawah harga saham. Itu. Yang spesifik seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Halo, Ya. ini saya mau nanya Pak, kan saya baru gabung, jadi banyak yang belum saya ngerti. Untuk WX Master saham ini kita dikasih dalam bentuk chat apa cuma mantau lewat grup Telegram aja? Oke. Nah, jadi WX Master AI saham ini ada 4. Ini. Oke, ini ada 4 kan. Yang saya kasih kotak ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1, 2, 3 ini fungsinya untuk screening. Nomor 1, 2, 3 ini fungsinya adalah untuk screening. Untuk nomor 4 yang background warna hitam, ini fungsinya adalah untuk melihat grafik. Itu. Nah, memang saat ini servernya ada kendala, jadi untuk melihat grafiknya ini masih belum bisa. Saat hari ini lagi ada trouble untuk melihat grafiknya. Semoga besok sudah bisa. Oke. Jadi ada 4 ya. Untuk WX Master ini ada 4. Background warna coklat, warna biru, dan warna orange. Ini fungsinya untuk mendapatkan hasil screening secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngetik apapun di warna coklat, warna biru, sama warna orange ini. Untuk background yang warna hitam, ini fungsinya untuk melihat grafik saham yang kita inginkan. Contoh, malam hari ini kita akan edukasi tentang lamar, swing lamar. Artinya apa? Dari 940
dari 550-an saham berhasil masuk ke dalam screenernya WX Master ini yang harganya menembus ke atas garis EMA 20, saham-sahamnya ini. Ini. Jadi kita tidak perlu ngecek satu persatu karena di sini sudah di-screeningkan saham-saham yang menembus ke atas garis EMA 20. Nah, kita tinggal pilih mau beli saham yang mana di sini. Itu. Kalau auto sale-nya itu kira-kira waktunya pakai harian apa lewat dari satu hari, Pak? Ya. Nah, jadi kalau untuk swing, ya, contoh nih. Misal tadi Bapak Ibu beli saham apa nih? Contohnya saham apa di sini? Coba pilih. Isi misalnya. Visi. INTP aja Pak yang sudah itu tadi. Apa? INTP, oke. Jadi boleh visi Pak. Oke, visi ya. Terserah deh. Visi. Garis EMA-nya mana? Belum muncul. Oh, masih loading. Misal tadi beli saham visi. Nah, maka kenapa beli saham visi? Karena harga sahamnya menembus ke atas garis EMA. Garis EMA kan 168. Berarti tadi belinya adalah 168 atau 169. Oke ya. Misal belinya 169 deh. Kenapa beli? Nah, jadi setiap Bapak dan Ibu mau beli saham, Bapak dan Ibu harus memiliki dasarnya. Misal beli visi untuk swing. Beli visi untuk swing. Swingnya adalah berdasarkan EMA 20. Berarti tadi belinya adalah di harga 168 atau 169. Di saat harga saham menembus ke atas garis EMA. Oke. Sudah terbeli misalkan 169. Atau deh. Sudah terbeli misalkan baru tahunnya 170, baru beli 170. Jadi sudah beli. Saat ini harganya sudah 172. Berarti sudah profit kan? Oke. Kalau sudah beli, kapan dijualnya? Kalau tadi dasar belinya adalah karena EMA 20, maka kapan dijualnya? Dijualnya adalah jika harga saham visi ini turun dari 168. Misal tadi beli 170, lalu besok visi sahamnya turun ke 168, atau turun dari 168 berarti 167, maka di 167 harus dijual. Kenapa? Karena candlenya menembus ke bawah garis EMA. Itu. Auto sell-nya di mana? 167. Gitu. Atau ya, ternyata besok saham visi ini naik sampai misal 180. Ya. Beli 170, lalu sahamnya naik ke 180, berarti ini sudah profit 5%. Ini sudah profit 5%. Boleh nggak dijual? Boleh, nggak masalah. Kalau Bapak dan Bu di portofolinya sudah profit, mau dijual saat itu, silakan. Ya, boleh dijual, boleh enggak. Tapi jika harga sahamnya turun dari garis EMA 20, mau profit atau minus, harus dijual. Gitu. Jadi untuk auto sell,
Ya, untuk auto sell, kalau sudah profit, jual boleh. Tapi ada batasan yang memang harus dijual, mau profit atau tidak. Jika harganya menembus ke bawah garis EMA 20. Gitu, Bu. Hmm. Gimana kita tahu kalau garis MA itu di bawah 169 ya, Pak? Apa dari Dilihat, kita grafiknya langsung, dilihat. oh di grup Telegramnya itu ya adanya? Bukan di grafik, di bukan Oh di di sekuritas. ini nih. Nih. Eh, Ibu sudah setting HA-Tool apa belum? Belum Pak. Oke. Sekuritas yang digunakan apa? Bion, Beyond. Oke. ya, BNI. BNI ya, BNI Sekuritas. Oke, BNI Ya. Sekuritas pakai TradingView. Nah, oke ini saya ini. Cara setting HA Tool ya. Pertama, bukalah grafiknya. Bukalah grafiknya. Buka grafik, nanti akan muncul candle seperti ini. Langkah Hmm. pertama, candlenya ubah ke candle Heikinasi. Ini untuk setting HA Tool. Jadi candle ini Apa Pak? macamnya ada banyak ya, ada bar chart, candle chart sampai di sini. Renko chart itu ada banyak sekali macam-macam candle. Pertama yang harus dilakukan adalah candlenya ubahlah ke Heikin Ashi chart. Itu pertama. Oke. Ya. Yang kedua, indikator, tambahkan indikator. Nih klik menu indikator. Pilih di sini parabolik SAR. Oh iya. Oke. Parabolik SAR berupa garis titik-titik ini. Ini namanya parabolik SAR. Berikutnya, tambahkan indikator super trend. Oke. Super trend berupa garis merah sama garis hijau ini. Ini namanya indikator super trend. Satu lagi yaitu EMA 20. Moving average eksponensial. Nah, kalau grafiknya sudah Bapak dan Bu setting Heikinasi, parabolik SAR, super trend, dan EMA 20, maka grafik tersebut itu namanya grafik HA Tool. Jadi sudah punya alat bantu untuk trading atau untuk melihat pergerakan saham. Oke. Kalau sudah disetting seperti ini, jangan lupa disimpan. Ya. Cara menyimpannya, klik tanda kotak-kotak ini, lalu simpan template indikator. Lalu kasih nama nanti ya di sini. Dan jangan lupa ini dicentang. Ya, ini kasih nama, misal ya, namanya HA Tool gitu. Baru disimpan. Itu. Oke. Ada pertanyaan untuk setting HA Tool ini? Silakan Bapak Ibu praktekkan malam hari ini juga. Jadi saat praktek Bapak Ibu kesulitan bisa langsung tanyakan. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Atau kalau nanti ya misal saat ini belum sempat settingnya, nanti malam atau besok pagi atau kapanpun di saat Bapak Ibu sempat untuk setting, kalau ada kesulitan silakan langsung tanyakan. Itu. Ada lagi?
Milu semeeting. Silakan kalau ada lagi yang lain. Untuk swing lamar. Jadi Bapak Ibu untuk mencari saham yang harganya naik atau menembus ke atas garis EMA, tinggal cek di screening lamar ini. Gitu. Pak, kalau swing lapar ini nggak dimasukin di alarm itu ya Pak, TradingView punya Bapak? Oh enggak. Kalau yang swing memang Oh. enggak saya masukkan di alarm karena nggak muat nanti di sini Pak. Oke oke Pak, kayaknya nggak pernah lihat di sini ya. Ya. Jadi kalau yang di alarm ini kan maksimal ya, maksimal itu cuma 400 saham. Memang di sini ini lebih saya fokuskan ke scalping sama undangan pesta. Cuman di dua saham itu aja. Oh, oke Pak. Cuman di dua kriteria itu. Karena maksimal di sini memasukkan input di sini cuma 400 saham. Ini aja udah berapa saham ya? Hampir 400 kan. Jadi udah nggak muat. Ya, oke Pak. Nah, Bapak dan Ibu, harapan saya, Bapak dan Ibu nanti tinggal pilih sendiri saham lamar ini. Nah, karena kalau mau swing gitu, oh saya lebih suka swing lamar. Nanti ada lagi yang suka swing demand zone. Nah, itu karena akan memiliki karakteristik masing-masing. Jadi strategi trading itu kan ada banyak. Swing, ada swing lamar, ada swing demand zone, ya. Ada swing undangan pesta. Nah itu kan beda-beda, karakternya beda-beda. Gitu. Nah kadang orang itu suka, saya mau swing yang harganya ada di bawah dan mau naik. Itu berarti swingnya adalah swing demand zone. Nah kalau swing lamar ini adalah swing yang harga sahamnya baru mau uptrend. Bukan uptrend. Jadi kalau saham itu sudah uptrend, nggak usah dibeli, ketinggalan sebenarnya. Ya, kalau saham itu uptrend, lalu Bapak Ibu beli, nggak lama saham itu akan downtrend. Nah, maka carilah saham yang baru mau uptrend, beli. Nah itu tandanya di lamar ini. Artinya harga sahamnya menembus ke atas garis EMA 20. Maka saham tersebut baru mau uptrend. Gitu. Ada lagi? Pak Oli, berarti kalau dia akan ada lamar, ada DMZN sama undangan pesta ya. Ya, Ini berarti indikatornya yang berbeda-beda gitu Pak ya. betul. Indikatornya beda-beda. Indikator yang berbeda, tapi dari tipenya adalah memang dia baru mau uptrend gitu ya. Untuk yang lamar itu baru mau uptrend. Mm-mm. Kalau demand zone baru mau naik. Belum tentu uptrend loh ya. Kalau demand zone ini Oh. belum tentu mau uptrend, tapi baru mau naik. Kalau undangan pesta naiknya akan cepat. Ini sama-sama bisa Hmm. dibuat swing, tapi spesifik karakternya beda-beda. Hmm. Nah, Bapak Ibu Itu saat dia. mau trading ini maunya yang mana karakter pergerakan sahamnya? Iya, iya. Mesti tahu dulu tipenya nih. Soalnya bingung juga nih mau ada banyak kan. Kemarin saya dapetnya kan yang undangan pesta tuh taunya ini lamar, ternyata hampir sama, cuman karakternya yang beda gitu kan. Ya. Iya. Nah, Bapak perhatikan untuk undangan pesta karakternya adalah sahamnya bergeraknya cepat, Hmm. gitu.
Jadi kalau dia kan ngelihatnya lewat super trend itu ya kalau undangan pesta ya. Betul. Time frame-nya daily ya, itu undangan pesta. Time frame-nya daily betul. Betul. Oke. Iya, iya. Kalau undangan pesta ini, Antimo. Wah, hari ini nggak ada pesta ya, Antimonya nggak ada. Hari ini nggak ada. Kalau undangan pesta yang antimo itu ya Pak ya? Iya. Jadi Oh, antimo ya. indikator super trend ya itu sama saya mengistilahkan itu Antimo. Hmm. Jadi kalau undangan pesta, jadi gini, kalau undangan pesta itu pasti time frame-nya adalah daily. Indikator super trend. Kalau time frame-nya 1 menit, ya, berarti untuk scalping. Hmm. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke, jadi di saat Bapak dan Ibu mau membeli atau menjual saham, pastikan indikator yang digunakan mau pakai indikator apa. Jadi indikator itu ada banyak sekali, ada ratusan indikator. Kita semua bebas mau menggunakan indikator apapun, silakan. Indikator itu hanya akan memberikan 2 informasi. Kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Itu. Jadi mau pakai indikator apapun, indikator tersebut akan memberikan 2 informasi. Kapan waktunya membeli dan kapan waktunya menjual. Nah, kita tinggal mengikuti indikator yang sudah kita pahami. Ada lagi? Nanya Pak, kalau yang di alarm Bapak itu yang scalping berarti kebanyakan itu ya Pak ya, pakai indikator super trend ya, nunggu turun dia ke bawah dulu. Betul. Jadi yang di alarm di Oke, sini yang di alarm ini yang tulisannya scalping, ini berarti time frame-nya 1 menit. oke. Ya. Indikatornya super trend atau antimo tadi. Kalau di sini keterangannya undangan pesta atau pesta, berarti itu time frame-nya daily. Daily. Oke. Ya. Contoh kayak gini nih, pesta, undangan pesta. Nah ini undangan pesta. Nah, ini berarti time frame-nya daily. Ini Kalau undangan untuk pesta aja milih ini yang saya ada tips dan atau triknya nggak Pak biar apa? Contoh kayak tadi PSAB kan saya coba masuk tuh begitu super trendnya ke bawah, cuman kayaknya baru sebentar sudah ini lagi ya, Oke. merah Nggak lagi kalau jadi nggak pindah salah ya. kayaknya tadi ya PSAB. Sebentar kayaknya nih. Oh, PSAB. Oh enggak, PSAB. Oh ini. Pindah ke bawah kan di sini nih Pak Hmm, ya. ya. Oke. Naik bentar lalu turun, Iya. lalu sahamnya kan naik lagi. Ya ini scalping ya Oh, gini. Selama super tag-nya nggak pindah ke atas, masih hold Pak. oh oke oke. Gitu. Jadi kalau tadi beli PSAB jam 14.20 beli gitu kan. Ya. Sampai sekarang masih hold, belum jual. Oh oke oke Pak. Nah, dijualnya kalau super tag-nya pindah ke atas candle Atas baru harus jual. jual. Oke. Nah, Maaf nih Pak, akan lagi apa? Baru pemula nyoba-nyoba. Jadi oke, tadi nggak ketika apa-apa. sudah minus begitu segitu langsung baru nyoba satu lot aja sih Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, memang harapan kita itu mau tradingnya kan saat super teknik pindah ke bawah, lalu sahamnya kan langsung naik kan gitu. Ya memang Iya. ada ada harus kita kombinasikan, Pak.
Cara termudahnya adalah kita tinggal melihat volume saham tersebut besar atau tidak. Jadi Oh, artinya, oke, oke. apakah semua saham yang super trend time frame 1 menitnya pindah ke bawah candle kita beli? Tentu tidak, Hmm, nggak semuanya. Tergantung kita belinya mau berapa banyak. Itu salah satunya. oke. Nah, maka untuk mengetahui mana sih, kan yang pindah ke bawah ini banyak kan. Ya, Super trend, kita mau scalping yang digunakan time frame menit ya. Sedangkan kita mau pilih, sedangkan di time frame 1 menit banyak yang baru pindah ke bawah candle. hmm, Maka karena begitu banyaknya kita harus cek lagi. Yang bagus bagaimana kan gitu. ya, Jadi kalau kita harus milih PSAB. Yang bagus bagaimana? Yang bagus itu candle daily-nya biru pertama, oke ya. Daily-nya biru pertama dan time frame 1 menitnya supportnya baru pindah ke bawah. Nah, mending scalping di situ. oh, Ya, oke, itu oke. saya itu untuk mata-mata. Ya, Iya. daily-nya biru pertama, artinya daily biru pertama ini berarti saham tersebut permulaan kan mau naik. Ya, ya, Nah, ya benar Pak. di time frame yang lebih kecil, kita dapat informasi time frame yang lebih kecil itu time frame menit. Ya, Di situ kan akan lebih spesifik, kita dapat grafiknya. Supportnya baru oke. pindah ke bawah. Ya Nah, ke bawah. itu Oke. yang bagus. Plus volumenya besar. Gitu. Pak, volume besar itu seberapa besar Pak angkanya Pak? Besar itu artinya lebih besar dibanding hari sebelumnya. Oh, Jadi oke. perbandingan dimaksud besar, di saham tersebut volumenya lebih besar dari hari sebelumnya. Itu dimakan besar. Jadi bukan dibandingkan dengan saham yang lain. Karena kalau dibandingkan saham yang lain, ini nggak apple to apple atau nggak head to head. Ya, Jadi ya. harus dibandingkan dengan saham tersebut tapi dengan hari sebelumnya. Oke. Berarti bandingin hari sebelumnya misal Pak, kan kita pagi ya, kan belum apa volumenya belum ini sebesar misal kemarin dia itu Oh, seharian gimana tuh Pak tahunya? enggak. Contoh. Saham apa hari ini? Lihat Kalau lagi tadi dah. ikut trading Mm-mm. bareng ya, tadi ikut trading bareng, Ya. tadi pagi saya bilang net fee, Mm-mm. net fee. Saham net fee ini pagi tadi, ya ini baru awal market, itu volumenya sudah lebih besar dari hari sebelumnya, Pak. Oh, Volumenya, oke, oke. itu. Ya, memang tadi net fee pagi-pagi dia kan sudah arah, lalu saya bilang kan, ini terlalu dini arahnya. Tadi saya bilang jual dulu. Iya, Karena ini iya, juga iya. bukan biru pertama. Volumenya Hmm. itu awal market sudah lebih besar dari hari sebelumnya. Oh, sorry Pak, maaf. Volume ini yang biru muda ini atau hijau muda itu ya? Hijau ini nih. Ini nih hijau ini. Ini volume. Oh, ini oh di TradingView ya. Kalau di Growin atau Moz nggak ada ya Pak? Moss ada. Growin Moss ada, Pak. Ntar saya tunjukkan di sini ya. Ini pakai Growin. Growin, ya. Growin apa tadi? Netvi. Netvi. Nah, yang bawah ini, Pak. Oh, Nah, jadi cirinya gini. Kalau warnanya hijau, ini ya. ya. Nah, ini. Kalau warnanya hijau,
berarti volumenya lebih besar dari hari sebelumnya. Oh ya, ya, ya. Kalau warnanya merah, berarti lebih kecil Hmm. dari hari sebelumnya. Ya. Gitu. Oke, oke. Ada lagi? Terus kalau misalnya itu apa nentuin berapa maksimum lot yang bisa masuk tuh gimana tuh Pak? Oke. Bagusnya gimana? Jadi untuk menentukan maksimal lot yang kita beli, tinggal dilihat di bid offer ini, Pak. Contoh, Oh, oke. contoh saham, misal nih ya, ini saham ASPI. Ya. Perhatikan aja ini bid offer nih. Mm-mm. Ini rata-ratanya berapa? Ya. Berarti kalau ASPI ini anggar rata-ratanya ada yang 66, 20, ya, di offernya ini. Mm-mm. Kepala dua lah rata-rata. Ya. Berarti kalau mau beli maksimal ya 20 lot. Oh, oke. Karena Iya, kalau iya. beli misalkan 1000 lot, misal nih beli ASPI 1000 lot, saat belinya bisa. Keluarnya nggak bisa. Nanti saat menjualnya parsial. Bisa jadi nanti terjual dulu 66 lot gitu kan. 20 lot kan. Iya, Itu. iya, oke. Nah, tapi kalau BMRI ini kan, ini saham BMRI, kita mau beli misal, mau beli ini kan rata-ratanya 2000, 5000, 8000 misal. Beli Iya, 5000 lot, ini masih bisa ya. aman. Oh, ya, oke. Gitu. Dan ini ya, dan bid over ini bisa berubah sewaktu-waktu. Mm-mm. Ini. Dan hindari membeli saham ya, yang fraksi harganya lompat-lompat. Oh, kenapa itu Pak? Ya nanti naik turunnya langsung drastis, Pak. Jadi lompat-lompat itu sebenarnya bid overnya ini ada yang kosong. Oke, oke. Tuh. Nah, artinya kalau ada bid over itu ada yang kosong-kosong, itu sebenarnya tidak begitu liquid. Contoh, DCII. DCII. Mm-mm. Ini fraksi harganya ini lompat-lompat ini. Iya, Dan lotnya kan satu lot, dua lot gitu. kecil-kecil iya. Coba beli 100 lot gitu. Nanti jualnya bingung. Iya. Oke, oke Pak. Ada lagi? Udah cukup dulu Pak, makasih. Silakan kalau ada lagi yang lain. Tanyakan ya. Yang Bapak Ibu bingungkan itu bingungnya bagian mana? Tanyakan. Sama ya, sama. Pertama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa setting HA tool atau HA chart? Sudah bisa nggak settingnya ini? Dan di sekuritas Bapak Ibu sudah disetting apa belum? Ya, HA toolnya ini, grafiknya ini. Karena dengan HA tool ini Bapak Ibu bisa melihat pergerakan harga saham. Itu. Terus indikator ya, indikator apakah Bapak Ibu sudah memahami. Super trend, kalau pakai super trend kapan waktunya membeli, kapan waktunya menjual. Kalau pakai parabolik SAR, kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Pakai EMA ya, edukasi malam hari ini EMA. Kalau menggunakan EMA, kapan waktu membeli, kapan waktu menjual. Jadi setiap satu indikator Bapak Ibu pahami, baru nanti kombinasikan di antara indikator-indikator tersebut. Supaya mempelajarinya nggak begitu
kesulitan. Ada lagi yang lain? Ya, server WX-nya masih belum bisa nih. Wilson udah. Nah, jadi kalau WX Master ini kan secara otomatis, ya. Tapi kita juga harus tahu yang secara manual. Jadi misal AdWX-nya ini lagi trouble, kita bisa melihat secara manual. Entah itu di sekuritas, entah itu di TradingView, entah dimanapun, kalau kita sudah memahami, jadi walaupun ada misal WX-nya trouble, itu kita tidak begitu terpengaruh. Jadi pastikan secara manual Bapak dan Ibu bisa, dan secara otomatis itu akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu. Jadi WX Master ini sebenarnya hanya untuk memudahkan Bapak dan Ibu. Tentunya secara manualnya Bapak dan Ibu harus memahami. Ada lagi tentang lamar, ada yang masih bingung atau minta dilamar? Oh, udah nggak ada yang minta dilamar di sini ya. Saya mau ngelamar Pak. Oh, mau ngelamar yang ada ya. Nggak ada? Sudah paham apa belum? Kemarin tuh katanya, sebenarnya sungkan mau nanya di Zoom, malu mau bertanya di Zoom. Jangan sungkan-sungkan. Kalau nggak ngerti, tanyakan. Karena dulu awalnya sama, banyak yang nggak ngerti itu pasti nanya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngerti, terus nggak nanya, saya juga nggak bisa membaca pikiran atau hati Bapak dan Ibu. Pak Uli, saya coba nge-setting di Beyond Chat, susah ya di laptop, apa di HP. Kalau di HP, ya karena kecil ya agak, sebenarnya sama. Mungkin karena belum terbiasa Pak, di handphone. Tapi menunya ada Hmm, kan Pak ya? Menu tadi ada kan? ada sih. Ya, Ini saya masuk ke indicators, masuk ke super trend, nggak support. nggak Parabolic share nggak support juga. nggak support gimana maksudnya Pak? Ya, ini indikator. Saya klik super trend, Oke. nggak masuk. Tapi Oke. tadi waktu apa namanya, waktu candle, candle itu Heikin nasi masuk itu. Oke. Nah, mungkin ini di grafik Bapak, di grafik itu ada indikator apa aja Pak di situ? Mungkin kalau ada, hapus dulu Pak. Oh, Karena ada beberapa yang membatasi indikatornya. Jadi biasanya di situ ada RSI, ada stokastik ya. Nah itu hapus dulu. Ada EMA biasanya, EMA 5, 10, itu hapus dulu. Jadi sisakan hanya candle dulu. Baru nanti tambah parabolic chart atau super trend. ya ya Pak, coba saya coba dulu Pak. Ya. Kalau beyond itu ini kok apa? Sama seperti growing, bermuaranya ke trading view.
Ada lagi yang lain? Nah, Pak, sedikit lagi tentang Beyond, Pak. Oke. Saya tuh masih bingung ini di penghitungan hitung-hitungan di portofolio. Di situ ada cash sekian, outstanding sekian. Nah, saya ingin mengetahui saya itu untung atau enggak. Itu kan Beyond itu cuma harian, Pak ya. Kalau misalnya saya lihat yang seminggu atau sebulan yang lalu itu tidak ada, Pak. Iya, kalau Beyond nggak ada reportnya ya, nggak ada Reportnya report ada, cuman itu kumpulan dari email-emailnya aja. bukan di sininya loh Pak, di apa, di sekuritasnya ini loh, itu tidak ada laporan per harinya, nggak ada, per sahamnya kan juga nggak ada. Ya, Jadi betul. Baik. ngitungnya itu manual sepertinya kalau BNI Sekuritas. Ya, Nah, yang ada detail itu di Growin itu ada ya Bapak, kalau Bapak Ibu lihat di ya ini realize gain dan loss. Nah, ini di ya, situ terlihat semua, Pak. Semua transaksi Bapak Ibu, detail per sahamnya ada, ya. profit minusnya. Itu sama dengan di Ajaib ada itu, Pak. Di ajaib di ajaib ya ada per bulan ya Ada kalau ya. ajaib ya. Eh, hari ada, Pak. Seminggu tuh ada, Pak. Per minggu Ya, ada. maksudnya per ini, per sahamnya kan nggak ada ya. Total, Per emit global. Ajaib itu per ini ada, Pak. Per apa namanya? Setiap kita eksekusi ini profit atau loss langsung ada, Pak. Oh, Persis kayak tadi di Growins. masih di growin, oke. Saya Seperti ngelihatnya itu, Pak. per ini, kalau di ajaib per apa? Harian. Kalau hariannya atau bulannya ya terlihat. Kalau detailnya saya belum lihat. Oke, kalau ada itu berarti sama seperti growin. Yang saya tahu Pak ya, yang detail itu di growin sama di Mirai. Itu yang saya ya Hmm. apa yang saya tahu detail. Jadi per sahamnya itu sudah bersih kita terimanya berapa gitu. Nah, kalau BNI saya belum lihat di BNI yang seperti itu. Iya, Beyond tuh nggak bingung saya itunya juga apa lihat saya udah untung apa enggak gitu. Tapi kalau kalau di apa Ajaib tadi Ajaib. nih contoh saya tanggal 20 Maret, tanggal 25, tanggal 26, 27 itu ada apa harian tuh Pak? Per hari ya ada. Ajaib kalau Iya, per harinya ada. Tuh. iya, Jadi totalnya itu ada. iya betul. Total sekian. Iya, iya. Ya kalau nggak ada, ya mau gimana lagi, Pak? Ngitungnya manual. Manual. Ya, sama dulu Mandiri Sekuritas yang aplikasi MOS, ya, aplikasinya MOS itu ngitungnya manual, nggak ada recordnya. Nah, ini yang Mandiri Sekuritas yang growing ini ada. Ya, betul ada ya. Ya, memang kalau ada itu lebih enak ya. Jadi pagi-pagi setengah 10 gitu kan, kita sudah bisa, oh ternyata untungnya sudah sekian total sampai jam ini gitu. Betul Pak. Gitu. Ada nilai plusnya. Ya, Atau kalau minus ya kelihatan, oh ternyata minus sekian gitu. Jadi iya, tahu. betul Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Oli nanya apa lagi Pak? Pak Yes. ini kan kalau dari apa WX masternya ya, kan kita dapat infonya tuh lamar itu per hari ini ya Pak. Ini Oke. sebenarnya kalau lihat candlenya itu kan yang visi Pak ya. Coba lihat yang visi deh Pak. PC. Karena saya lihat yang tadi aja yang udah di ini sama teman-teman juga. Oke. Kita
itu kan keluar apa infonya kan hari ini lamar ya. Ya, Kalau lihat dari candle yang hari kemarin itu sebenarnya keluar juga atau enggak, Pak? oke. Nah di sini Pak. Kemarin, visi kemarin, candlenya Hmm. menembus ke bawah garis EMA. Kemarin jual dia. Hmm. Kan sampai di sini nih harganya kan. Jadi Hmm. kalau visi, belinya kapan? Belinya di sini nih, ini beli nih. Karena udah tembus ya. Ya menembus ke atas kan. Lalu Berarti sahamnya divisi itu di tanggal 21 ada itunya ya, Pak ya. Ada apa? 21 Maret. Infonya ya. Iya, 21 Maret ya. betul. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, kemarin kan harganya turun dari EMA 20. Kemarin ini harusnya Hmm. jual. Kemarin jual. Tuh. Hari Kemarin ini, dijual, hari ini tampil lagi. ya, maka muncul di screening lamar. Screening lamar, betul. Ya, Iya, iya. Oke. oke. Ada lagi? Ada? Atau sudah cukup? Mungkin pengen aja, tapi bingung kali Pak sambil nanti sambil latihan kayak nanti besok. Iya, sambil dipraktekkan, maka Bapak dan Ibu nanti akan lebih cepat memahaminya. Karena kalau nggak praktek, ya nanti hanya di angan-angan. Tapi kalau lihat dari grafiknya Pak ya, ini kan si Emma ini di tanggal 6 apa 7 gitu ya. Dia udah ada info kali ya Pak ya. 67 apa Pak? 67 6 7 Februari, 6 atau 7 Februari tuh. Februari. Mm-mm. Oke, di sini ya. Mm-mm. Gini kali infonya ya. Ini kan terus naik tuh. Tung dung 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 dung. Oke, Sampai si support trennya juga kan pindah tuh di tanggal 13. 13 ya. Mm-mm. Berarti mungkin info si lamarnya udah dari tanggal 6 atau 7 gitu Pak ya. Lamarnya, iya tanggal 6 ini sudah confirm kan dia. Confirm lamar ya. Ya, kalau tanggal tanggal 4 dia kan naik lalu turun lagi kan harganya. Mm-mm. Malah Tanggal justru 5 kita jual sama. gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, tapi mulai tanggal 6, nah dia harganya kan Mm-mm. selalu di atas garis EMA-nya. Harus MA. Iya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini kita perhatikan dari karakter ini. Di saat saham itu harganya naik dari garis EMA, dia permulaan untuk uptrend. Uptrend. Permulaan loh ya. Kalau Mm-mm. kalau dinilai uptrend, uptrend itu di mana? Di sini ini uptrend, ini uptrend, ini uptrend. Nah, kalau saham itu sudah uptrend, berarti kan tinggal downtrendnya. Berarti mau downtrend. Downtrend. Gitu. Nah, jadi kalau EMA itu saham itu baru mau uptrend. Naik. Ya, kalau super trend saham itu naiknya akan cepat. Nah, beda ya. Hmm. Karakternya di situ. Hmm. Karakter spesifiknya di situ. Nah, jadi bisa diperhatikan, bisa dilihat di semua saham. Kalau super trend pindah ke bawah candle, sahamnya itu akan naiknya cepat. Sama, saham yang baru naik dari garis MA,
tandanya memang mau naik, tapi naiknya nggak secepat saat super trend baru pindah ke bawah. Berpindah. Ya. Masih Pauli. Oke, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Baru jam 9. Cukup dulu, Pak. Cukup dulu. Oke. Ya, coach dulu Pak. Nah, besok Kebanyakan mabok. Iya, terlalu banyak ini. Nggak masuk nanti. Oke, jadi perhatikan ya indikator untuk EMA. Dan silakan dipraktekkan. Kalau nanti Bapak Ibu sudah mencoba Heikinasi, sudah mencoba parabolic SAR, sudah mencoba super trend, sudah mencoba EMA, setiap indikator itu akan memiliki karakter masing-masing terhadap pergerakan saham. Baru nanti dikombinasikan. EMA dikombinasikan dengan Heikinasi, EMA dengan parabolic SAR, EMA dengan super trend, atau yang lain. Itu silakan dipraktekkan. Kalau Bapak Ibu praktek, nanti akan ketemu kendala-kendala itu hal biasa. Jadi kalau ada kendala, jangan diem, tanyakan apapun itu. Supaya nanti tahu, ketemu jawabannya. Dan di saat trading akan sangat membantu kita kalau kita itu sudah memahami. Gitu. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih, Pak Audi. Terima kasih, Pak Audi. Terima kasih Iya, Pak. Pauli.